Nah, anak-anak, Ibu ucapkan selamat datang bagi kalian yang sudah hadir di room Google Meeting ini. Kita menunggu teman-teman yang lain ya. Ya, Bu. Baik, untuk anak-anak yang sudah hadir, silakan mempersiapkan buku tematiknya, buku tulisnya, dan alat tulis menulisnya. Paham? Paham, Bu. Baik ya, ditunggu sebentar teman-temannya. Nah, karena sudah ditunggu selama 10 menit, anak-anak, kita mulai saja ya pembelajarannya, boleh? Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Baik, Bu. Nah, puji syukur kalau kabarnya baik-baik. Nah, Ibu Aulia ingin mengingatkan selama masa pandemi ini, jangan lupa memakai masker ketika bepergian. Kemudian menjaga jarak dari berkerumunan dan mencuci tangan. Paham? Paham. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, tadi Bu Aulia lihat Mbak Nada yang hadir paling pertama, paling awal di room meeting ini. Apakah Mbak Nada masih ada? Masih, Bu. Nah, Bu Aulia minta Mbak Nada untuk memimpin doa, boleh? Boleh. Nah, silakan Mbak Nada dipimpin doanya. Teman-teman yang lain mengikuti Mbak Nada ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mbak Nada. Sama-sama. Nah, karena sudah berdoa, Bu Aulia mau tanya, hari ini apakah kalian sudah beribadah sebelum ke sekolah? Sudah. Sudah. Apakah sudah berkata sopan dan jujur kepada orang tua? Sudah. Alhamdulillah. Hal-hal baik seperti yang sudah dilakukan pada hari ini, untuk kedepannya tolong dilaksanakan secara terus-menerus ya. Iya. Karena ketika kita berbuat baik, kita juga akan mendapatkan kebaikan. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Tidak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai simetri lipat, kemudian menentukan kalimat utama, kalimat penjelas, ide pokok, dan yang terakhir kita akan menari. Ada yang sudah bisa menari? Belum, Bu. Belum. Kalau belum, kita nanti akan menari bersama-sama. Ibu Aulia harap kalian semua bisa on cam, dan ketika Ibu Aulia tanya, kalian bisa mengaktifkan mikrofon. Jika tidak bisa, silakan hubungi Bu Aulia baik pada nomor WhatsApp maupun kalian menulis pada kolom chatting. Jika tidak bisa menulis pada kolom chatting, silakan minta bantuan kepada orang tua atau orang yang lebih dewasa. Nah, silakan dibuka buku tematiknya kelas 3 tema 7 subtema 2 pada halaman 69. Sudah dibuka? Sudah. Baik. Di halaman 69 itu ada teks bacaan cara menentukan simetri lipat. Bu Aulia minta satu anak untuk membaca secara nyaring teks bacaan tersebut. Dan teman-teman yang lain menyimak. Ada yang bisa membacanya? Saya, Bu.
Baik, Mbak Nada, ini aktif sekali. Silakan Mbak Nada dibaca, yang lain menyimak. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. 1. Sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Lipatlah menjadi dua bagian yang sama. 3. Lalu buka lipatan kertas. 4. Buatlah garis pada teks lipatan. Sudah Mbak Nada? Sudah. Terima kasih Mbak Nada sudah membaca. Nah, dari yang sudah dibaca Mbak Nada dan yang sudah kita simak, kita menemukan bahwa dalam sebuah bangun datar itu ada sumbu lipatnya atau simetri lipatnya. Jika dapat membentuk dua bangun datar dan saling menutupi. Benar. Sekarang agar anak-anak paham, silakan dikeluarkan penugasan membuat bangun datarnya kemarin. Bu Aulia kan sudah bilang untuk menginstruksikan membuat bangun datar persegi panjang, segitiga, persegi empat, lingkaran, jajar genjang, dan trapesium. Sudah? Ya, itu sudah yang Ibu lihat di kamera ada 5. Nah, yang masih on cam ini silakan di foto nanti dikirimkan melalui WhatsApp kepada Bu Aulia ya. Nah, cara menentukannya pertama ayo diangkat semua persegi panjangnya. Kira-kira ini bisa nggak ya nanti dibuat simetri lipat? Caranya dilipat ke bawah gini. Sudutnya harus saling bertemu agar saling menutupi. Bisa semua? Bisa. Bisa. Kira-kira dari hasil lipatan kalian ini saling menutupi enggak? Saling menutupi, Bu. Ya, saling menutupi dan menciptakan dua bangun datar yang lain ya. Ini ada bekas lipatannya. Berarti ini sudah ada berapa simetri lipat? 1, Bu. 1. Kira-kira kalau dilipat lagi kayak gini, bisa nggak? Bisa. Bisa. Berarti ada berapa? 2. 2, benar. Nah, untuk bangun datar yang lain, silakan kalian praktekkan sendiri ya. Bisa kan ya praktek sendiri? Bisa, Bu. Baik. Nah, kemarin kan sudah Ibu kirim LKPD selama 1 subtema ya kemarin. Nah, sudah di-download? Sudah, Bu. Sudah. Yang belum silakan di-download. Kalau tidak bisa mendownload, silakan minta bantuan kepada yang lebih dewasa atau orang tuanya. Silakan buka pada kegiatan kedua pembelajaran 1. Di situ ada instruksi untuk mengamati keadaan sekitar menemukan benda konkret yang mempunyai simetri lipat. Bisa mengamati benda konkret? Bisa. Ada yang paham benda konkret itu apa? Tidak, Bu. Nah, jadi benda konkret itu benda yang nyata dapat dilihat secara langsung dan dipegang seperti toples, meja, kulkas, pintu, jendela, kursi, kipas angin, itu namanya benda konkret. Nah, kemudian bagaimana Bu cara mengisinya, menemukannya? Yang pertama, kita coba dari persegi panjang. Coba sebutkan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk persegi panjang, apa saja?
Pintu. Ya, pintu. Ada yang bilang kulkas. Di kolom chatting juga ada yang bilang kasur. Nah, tadi pintu, kasur, kulkas itu kan masuk persegi panjang ya. Nah, tadi persegi panjang ada berapa sumbu lipatnya? Dua. Dua, berarti benda-benda tadi juga ada dua. Nah, di LKPD itu ada dua kolom. Kolom pertama adalah nama benda, yang kolom kanannya lagi adalah jumlah simetri lipat. Pada kolom nama benda atau bangun datar itu ditulis, semisal kulkas garis miring persegi panjang. Terus yang kolom sebelah kanannya itu ditulis jumlahnya ada dua, simetri lipatnya. Paham? Paham. Nah, itu nanti dikerjakan setelah pembelajaran pada Google Meeting ya, Nana. Setelah ini, Bu Aulia akan menayangkan sebuah video. Tolong dilihat dan disimak ya. Masih iklan ya, tolong dilihat setelah ini. Videonya ada suaranya, Nana. Tidak, Bu. Oh, baik ya, disimak saja nanti Bu Aulia jelaskan. Nah, di situ ada tulisan paragraf merupakan kumpulan kalimat. Jadi, dalam satu paragraf itu paling sedikit ada 3 kalimat. Satu kalimatnya itu diakhiri dengan tanda titik. Paham? Paham, Bu. Ya, lanjut ya. Nah, seperti pada pembelajaran sebelumnya, bahwa dalam paragraf itu terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Baik, lanjut ya. Nah, kalimat utama itu tadi adalah merupakan kalimat inti atau yang akan menjadi pembahasan pada sebuah paragraf. Biasanya terletak di awal atau di akhir kalimat. Maaf, di akhir paragraf. Biasanya untuk anak SD seperti kalian itu ada di awal dan di akhir. Untuk nanti SMP, SMA bisa di tengah. Paham? Paham. Nah,
kalimat penjelas itu apa? Kalimat penjelas adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Jadi semisal dalam satu paragraf ada 4 kalimat. Ditemukan kalimat utamanya di awal. Jadi kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Paham? Paham, Bu. Nah, kalau ide pokok itu seperti apa, Bu? Ide pokok itu adalah hal yang diceritakan. Jadi bukan kalimat ya. Jadi semisal seperti ini. Pada paragraf 1 ditulis, hari ini Nada bermain bola bersama Amina. Mereka bermain di lapangan. Namun pada hari itu ternyata cuacanya hujan. Akhirnya mereka tidak bisa bermain. Kalimat utamanya pada di awal yaitu Nada dan Amina sedang bermain bola. Namun yang menjadi kalimat penjelasnya adalah sesudah kalimat itu. Ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah inti cerita. Jadi intinya adalah Nada dan Amina ingin bermain bola. Paham? Paham, Bu. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Maaf, silakan dibuka buku tematiknya halaman 62. Sudah? Sudah. Sudah. Jika sudah, silakan anak-anak membaca teks bacaan bahan dasar pakaian. Setelah dibaca, silakan ditulis kalimat atau kata yang belum paham. Seperti misal ada yang nggak paham kata pakaian, silakan ditulis pada kolom chatting. Paham? Paham. Bacanya di dalam hati ya, tidak nyaring seperti yang di awal. Ibu Aulia beri waktu 5 menit. Cukup? Cukup. Baik, silakan dibaca. Baik ya, sudah lebih dari 5 menit. Nah, di kolom chatting Mbak Nada bertanya kata sutra, benar? Benar, Bu. Ya, jadi Bu Aulia jelaskan ya. Sutra itu merupakan jenis kain. Jenis kainnya itu dia berasal dari ulat sutra. Biasanya kainnya lembut. Gitu ya, paham? Paham. Kemudian juga ada yang tanya kata sandang. Sandang itu pakaian. Jadi sandang itu kata lain atau istilah lain dari pakaian. Paham? Paham. Nah, anak-anak yang belum bertanya atau yang alhamdulillahnya sudah paham, kita lanjut. Nanti ketika ada yang mau ditanyakan lagi, boleh tanya setelah pembelajaran pada Google Meeting ini. Nah, silakan dibuka LKPD-nya pada kegiatan keempat. Di situ ada teks bacaan bahan dasar pakaian. Silakan ditentukan setiap paragrafnya, mana yang kalimat utama, mana kalimat penjelas, dan ide pokoknya. Paham? Paham. Paham. Nah,
Alhamdulillah kalau paham. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak. Jadi, Bu Aulia yang mau tanya, hari ini kita sudah belajar apa? Pembelajaran apa saja? Ayo, simetri. Apa? Simetri lipat dan kalimat. Apa saja tadi kita sudah belajar? Simetri lipat, kalimat penjelas, kalimat utama, dan ide. Dani di pokok. Oke. Tetap semangat ini. Masih semangat? Masih. Coba kita tepuk semangat ya. Biar tambah semangat. Kayak gini. Tepuk semangat. 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 Bisa? Bisa. Kita coba ya. Tepuk semangat. 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 Oke, semangat. Nah, berlanjut ya. Kita setelah ini akan belajar mengenai tempo pada gerak tari. Jadi nanti anak-anak lihat di video yang akan boleh tayangkan bagaimana temponya. Apakah gerak kepalanya cepat, apakah gerak tangannya cepat, atau gerak kakinya cepat, ataukah lambat. Paham? Paham. Silakan tulis hasil pengamatan kalian pada buku tulis. Yang pertama ada tari serimpi ya, dilihat gerak tangannya, gerak kakinya, kepalanya, apakah cepat, apakah tidak. Ayo diperhatikan ya, biar bisa menjawab nanti. Cepat apa lambat gerakannya. Nah, anak-anak, setelah melihat tari serimpi tadi,
Kira-kira gerakannya cepat atau lambat? Lambat. Iya, benar lambat. Coba dibandingkan dengan tari yang kedua, yaitu tari boran. Kalau kalian kesusahan melihat yang Ibu share screen, bisa dilihat melalui link YouTube ya, karena sudah Ibu bagi melalui grup WhatsApp kelas kalian. Nah, bagaimana anak-anak yang tari boran? Apakah cepat, apakah lambat tempo gerakannya? Cepat. Cepat, benar. Jadi, ada dua tempo gerakan dalam tari apa saja? Apa saja? Cepat dan Cepat dan lambat. Ya, benar. Nah, anak-anak, Bu Aulia sudah mengirimkan contoh gerakan dasar kaki. Sudah ada kan di grup WhatsApp linknya? Sudah. Nah, jadi silakan anak-anak menghafalkan gerakan tersebut. Kemudian nanti difoto dan dikirimkan ke Bu Aulia minggu depan. Paham? Paham. Jadi tugas hari ini ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama, di LKPD, kegiatan ketiga itu ada pilihan ganda. Silakan anak-anak mengerjakan pilihan ganda tersebut. Tulis jawabannya pada buku tulis, hanya hurufnya saja. Dikirimkan ke ibu setelah pembelajaran selesai di room Google Meeting ini. Ibu Aulia tunggu selama 1 jam, harus sudah mengirimkan ke nomor Bu Aulia. Paham? Paham. Yang kedua, ditulis ya ini untuk kegiatan kedua di LKPD dikirim besok pagi. Yang menentukan ide pokok, kalimat penjelas, kalimat utama. Sudah? Sudah. Kalau yang pengamatan bangun datarnya kapan Ibu? Sama seperti kegiatan kedua, penugasan kegiatan kedua. Paham? Paham. Yang terakhir, membuat video tari, gerak dasar tari kaki. Dikumpulkan minggu depan. Paham? Paham. Paham. Sudah ditulis semua catatannya? Sudah. Sudah. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, Ibu Alia ingin bertanya kembali. Simetri lipat pada persegi panjang ada berapa? Ana piro? Ayo, ada berapa? Ingat-ingat. Tadi kalian ngelipatnya ada berapa? 2. 2, benar. Kalimat utama biasanya di mana? Di awal, di akhir, atau di tengah, atau tidak ada? Di awal dan Di awal dan di akhir. benar. Nah, gimana anak-anak? Senang nggak selama pembelajaran kita hari ini? Senang.
Meskipun pembelajaran kita secara daring, pakai Google Meeting, harus tetap semangat, harus mau mengerjakan penugasan yang diberikan oleh Bu Guru, dan mau untuk Belajar. belajar. Nah, Ibu Aulia senang sekali mengajar di kelas ini. Kalian aktif menjawab, walaupun ada yang menjawab melalui kolom chatting. Tidak apa-apa, yang penting tetap semangat untuk belajar. Minggu pertemuan selanjutnya ditingkatkan lagi ya keaktifannya. Nah, Ya. baik, Bu Aulia akhiri pembelajaran pada hari ini. Eh, Mari kita berdoa, semoga apa yang sudah anak-anak pelajari itu mudah diingat, mudah dipahami, dan bisa mengerjakan penugasan. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ibu Auli akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan meninggalkan room meeting kita hari ini dengan menekan tombol merah. Bisa? Silakan keluar nggak apa-apa dan dikerjakan tugasnya.